Pada era perjuangan, nama orang Minangkabau sangatlah menonjol dalam percaturan perjuangan bangsa ini dibanding nama anak bangsa dari suku lainnya di negeri ini. Padahal jika bicara persentase atau populasi penduduk suku-suku bangsa di negeri ini, persentasenya jauh di bawah suku Jawa, Sunda, yaitu sekitar 2,7% atau nomor urut ke-7 catatan sensus 2010. Bisa dibayangkan, 3 orang dari 4 founding father bangsa ini berasal dari Minangkabau, yaitu Bung Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka, dan hanya Bung Karno yang berasal dari Jawa. Hal ini tentunya sangat membanggakan dan menaikkan harga diri orang Minangkabau secara umum pada zaman itu. Apalagi ketika orang Minangkabau selalu menonjol dimanapun mereka berada, baik di lingkungan kantor atau di lingkungan komunitas, masyarakat di mana mereka suka merantau. Mereka dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan daerah tempat merantau dan tidak pernah menjadi masalah di tempatnya merantau karena mereka tahu diri dan punya harga diri. Namun harga diri dan rasa bangga orang Minangkabau hancur lebur dan turun ke titik paling bawah setelah terjadinya pemberontakan PRRI Pemersta tahun 1958 hingga menyerah pada tahun 1961. Salah satu akibat dari kalah perang tersebut, sebagian orang Minang malu atau tidak mau memberi nama anaknya dengan nama yang identik dengan orang Minang. Sehingga ada beberapa anak diberi nama seperti kebarat-baratan atau seperti nama orang dari suku lainnya. Mulai sejak itu, dominasi orang Minang dalam percaturan politik dan pemerintahan bangsa ini terus menurun. Apalagi sebelumnya, yaitu tahun 1956, Bung Hatta juga sudah mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Era antara tahun 1961 sampai dengan tahun 1967 adalah era harga diri terendah dari orang Minang dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan di tengah masyarakat di antara suku lainnya. Walaupun pemberontakan PRRI Pemersta itu melibatkan juga suku Batak dan Bugis Makassar di Sulawesi, tetapi efeknya tidak sepahit yang dialami suku Minang. Kenapa bisa terjadi demikian? Mungkin karena sebelumnya suku Minang sangat dominan dan berperan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Sehingga ibarat jatuh, maka jatuhnya dari ketinggian dan berbeda dengan suku lainnya yang ikut memberontak. Perjuangan mengangkat kembali harga diri orang Minang dimulai ketika Orde Lama ditumbangkan oleh Orde Baru lewat Super Semar dan Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Gubernur Harun Al-Rashid Zain. Dari sisi pemerintahan pusat, barangkali Orde Baru ingin mengubah kebijakan dan pandangan Orde Lama terhadap Provinsi Sumatera Barat. Dan dari Sumatera Barat juga muncul pemimpin yang punya konsep, visi, dan misi besar membangun daerah Minang. Akhirnya sejarah mencatat 10 tahun dipimpin Pak Harun, secara perlahan harga diri orang Minang kembali bangkit. Bahkan Pak Harun adalah gubernur pertama di luar Jawa yang diangkat menjadi menteri oleh Pak Harto. Perjuangan membangun dan membangkitkan kembali harga diri orang Minang dilanjutkan oleh Pak Azwar Anas yang juga berhasil melanjutkan program dan visi misi pendahulunya. Bahkan kemudian Pak Azwar Anas juga diangkat menjadi menteri oleh Pak Harto setelah menyelesaikan 2 periode masa jabatannya sebagai gubernur, yaitu Menteri Perhubungan yang selanjutnya menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Hal ini sempat membuat iri gubernur dari daerah lainnya
seperti yang diungkapkan oleh mantan Gubernur Aceh Hassan Ibrahim yang ingin belajar dari Pak Harun dan Pak Azwar cara bisa menjadi menteri. Pertanyaannya, bagaimana harga diri orang Minang sekarang ini? Secara adat budaya, Minangkabau memiliki adat dan budaya yang mulia dan bernilai tinggi karena budaya Minang tidak lagi berada dapat tataran atau level salah benar, tetapi pada level lebih tinggi, yaitu level kepatutan atau kepantasan. Pada level kepatutan ini ada raso jopareso, ada kato mendata, kato malerem, dan kato mendaki. Ada anak dipangku kemanakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan, dan lain sebagainya. Jika pada level benar, sesuai atau tidak sesuai aturan, hanya melibatkan logika dan pikiran, maka pada level kepatutan sudah melibatkan hati nurani atau perasaan. Artinya, orang yang sudah bersikap dan berbuat benar secara aturan belum tentu patut atau pantas secara kepatutan. Sebaliknya, sikap dan perbuatan yang patut sudah pasti benar secara aturan. Sekarang ini jangan bicara patut dan pantas. Bicara kepatuhan terhadap hukum dan aturan saja masyarakat Minang banyak sekali melanggar. Dan hal itu makin lama semakin tinggi. Data dari Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial serta Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan kasus penyimpangan dan pelecehan seksual serta penyebaran penyakit HIV dan narkoba beberapa daerah di Sumatera Barat, termasuk tertinggi di Sumatera. Artinya sebelum kita bicara mengembalikan harga diri, adat dan budaya Minang yang begitu mulia dan agamis tersebut, tentunya semua penyimpangan dan penyakit masyarakat tersebut tentunya harus lebih dulu disembuhkan. Yang kedua, jangan pernah menyalahkan pihak luar atau pihak lain atau lingkungan karena hal tersebut tidak dalam kendali kita atau uncomfortable sehingga akan percuma atau sia-sia. Kehormatan dan penghargaan akan datang dengan sendirinya ketika kita berbuat, bersikap dan berkata yang pantas, dihormati dan dihargai oleh orang lain. Nah, bicara harga diri dan posisi tawar orang Minang dalam percaturan politik dan kompetisi kehidupan berbangsa. Ada seorang guru besar antropologi yang tidak mengakui kondisi Minang sekarang. Dalam sebuah kesempatan pada acara bedah buku berjudul Kembalikan Marwah Minangkabau, beliau mengatakan tidak ada masalah apa-apa dengan suku Minang. Yang salah adalah lingkungan nasional yang sedang tidak bersahabat dengan suku Minangkabau, baik dalam politik pemerintahan maupun pendidikan, serta kompetisi lainnya. Kami menjawab, Prof, adat dan budaya itu levelnya di atas kepatuhan terhadap hukum dan aturan, karena adat dan budaya itu levelnya kepatutan dan kepantasan. Raso jo pareso, lama diawak, katuju diurang. Nah, bagaimana Prof bisa menyimpulkan tidak ada masalah dengan adat budaya Minang jika kasus pelanggaran hukum dan aturan begitu dominan di Minang? Akhirnya sang guru besar mengakui dan minta maaf. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki harga diri secara khusus dan adat budaya Minangkabau secara umum?